kepada abang saya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Saya sangat kecewa. Jadi kau Uya, kau Hotman, kau Richard, ya, kau Dennis, kau FA, jangankan ke penjara, mati pun saya siap. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ra menyampaikan kepada semua keluarga besar saya di kampung halaman saya, lewat video ini saya katakan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa saya sehat walafiat. Karena itu saya harus buka malam ini secara terang benderang semuanya, dan saya nyatakan bahwa saya siap menghadapi semua risiko, konsekuensi hukum atau konsekuensi sosial, politik, dan bahkan premanisme di lapangan. Kemarin ada tantangan dari Hotman Paris yang mengatakan lain pengacara, ya orang semua mengarah ke saya, mengatakan jawab, ada minta uang sama klien 1 juta, 5 juta. Giliran saya tawar mobil Lamborghini 12M cash, gak berani. Aneh kan? Kenapa? Karena saya tahu hukum dan saya tahu bahwa saya bukan pengecut. Harusnya kau Hotman malu. Coba kau datang ke tempat preskon saya. Kan saya bilang saya mau datang. Saya mau silaturahim, saya mau ngobrol. Kau datang ke tempat preskon saya depan kantor saya itu, tempat saya biasa. Buatlah, saya akan datang menemui kau. Mau ribut, terserah kau. Mau tidak juga. Cuma saya pasti akan sapa kau. Ada apa, Hotman? Itu saja. Tapi kau malah ngomong banyak cerita dan lain-lain. Dan itulah kepanikanmu. Kau sudah buat video di Instagram mengatakan saya sudah dapat kabar orang yang ada di Kopi Juni tutup semua. Mereka sudah seleksi menolak. Masa kau nggak malu? Saya datang. Langsung preskon rame orang. Kok kau nggak ngaku? Ngaku. Kau sudah didatangi oleh seorang Razman ke markasmu. Ya, ingat ya, orang baik tidak akan pernah terkena bencana. Tapi orang fasik pasti celaka. Ini saya ragu karena orang selalu bilang saya bawa ajaran agama. Loh, basic saya itu ada agama juga, ada ilmu hukum juga. Ini dunia dan akhirat, Pak. Makanya SHSAG. Kemarin banyak yang menanya juga di mana kuliahnya. Dibuat di Instastory oleh si FA itu. Saya nggak mau sebut namanya, nanti dapat nama lagi dia. Ini soalnya Razman ini lagi viral nih. Mana takut saya, ya Allah ya Rabbi. Saya ini pergi kalian ke kota Padang Sidimpuan. Saya di sana SMP SMA. Saya jual rokok pinggir jalan, asongan. Saya jual sabun mandi Lifebuoy, Pepsodent. Jual ayam pinggir jalan, bukan jual ayam yang ayam potong. Dengan ayah saya, seorang ulama. Saya miskin itu sudah biasa. Kaya saya yang belum. Ingat, tapi saya merasa cukup, qanaah. Ya, tentu saya berusaha untuk bertambah. Karena itu ajaran agama saya, tetaplah kita qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada. Dan tidak boleh sombong. Karena kesombongan hanya mendatangkan kemurkaan dan penyesalan di belakang hari. Karena itu saya
setelah menjawab istri saya, kemudian menjawab tudingan-tudingan saya meras-meras, terakhir tudingan lagi masuk tentang ijazah saya. 3 ini sudah dijawab dan saya tantang balik, tidak terjawab. Malah datang lagi tudingan baru. Tidak apa-apa. Apa itu? Pertama, tentang keberadaan saya sebagai pengacaranya Bapak Komjen, ya. Komjen Pol Bapak Budi Gunawan. Saya mohon maaf kepada para nama-nama yang saya sebut di sini. Karena kita orang hukum dan kita juga perlu menyampaikan ke publik secara nyata sehingga tidak menjadi fitnah. Maka saya dengan berat hati dan terpaksa harus menjelaskan yang sesungguhnya, keadaan yang sebenarnya terhadap pembelaan terhadap Pak Jenderal Budi Gunawan. Saya sudah lihat berita di TV. Pak BG ini ditersangkakan oleh KPK. Dan itu saya lihat di TV di Batam. Tahu-tahu saya dipanggil. Katanya ke rumah Pak BG, rumah dinas. Saya langsung berdesar dalam hati. Bukan saya takut, kaget. Kenapa saya kaget? Dalam pikiran saya, loh, saya siapalah? Sontak saya menghubungi Bang Egy Sujana. Di sini nih. Disitulah saya hubungi Bang Egy Sujana langsung. Bang Egy, saya bilang, Bang, saya dapat telepon dari jenderal ini. Beliau bilang, katanya ditunggu di rumah Pak BG. Bang Egy bilang, iya benar, saya juga sudah ada yang hubungi. Kamu ke sana? Saya jawab, Bang, ini bang urusan KPK, Bang. Saya ini kan selama ini tim hukumnya Pak Prabowo Hatta, Bang. Apa nggak salah ini, Bang? Saya bilang. Udah, karena track record kita bagus tuh makanya kita dipanggil. Kau datang, aman itu, saya bilang. Aman, jur. Apa boleh buat? Saya cerita ini karena saya sangat kecewa kepada abang saya, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, yang baru diwawancara oleh Uya Kuya. Yang Uya Kuya saya kasih batas waktu dari 4 kali 24 jam menjadi 2 kali 24 jam. Uya, saya tidak akan pernah mundur dari sikap saya. Mati pun saya siap untuk menegakkan kebenaran. Jadi kau Uya, kau Hotman, kau Richard, ya, kau Dennis, kau FA, tidak usah kalian pikir saya takut. Jangankan ke penjara, mati pun saya siap. Jadi kalau saya berbohong, saya siap mempertanggungjawabkan fakta ini. Gitu. Saya masuk, kemudian langsung lewat pintu depan. Nah, pertama kali ya, masuk pintu depan, kemudian saya begitu masuk, begitu mau duduk, Pak Budi Gunawan sudah ada di situ. Disitulah saya bertemu dengan abang saya yang Irjen Pol ini. Itu beliau masih brigjen. Kami berdiskusi. Saya kaget, oh ini Pak Budi Gunawan. Beliau panggil saya Bang Rasman. Saya panggil beliau Bang. Saya panggil Bang. Saya nggak panggil jenderal. Iya Bang, saya bilang. Kami berdiskusi. Terus ditanya tentang Bang Egy Sujana. Pendek cerita, bahasa Medannya, disepakati, buatlah surat kuasa. Di situ pertama kali tanda tangan kuasa Pak BG kepada saya dan kepada Bang Egy Sujana. Saya tidak tahu apakah Pak BG sudah tanda tangan kuasa kepada Bang Ricky Sitohang dan kawan-kawan lebih dulu mereka atau saya. Saya kan tidak mau tahu dengan itu. Yang saya tahu tugas saya
Tugas saya adalah satu, membantu penanganan hukum dan jadi juru bicara. Ingat, karena yang senior itu Bang Egy Sujana. Nah, haruskah saya menunjukkan surat kuasa? Tidak penting lah itu. Karena bagi saya surat kuasa itu bukan ijazah yang harus saya simpan-simpan. Yang penting bagi saya, ada fakta, ada bukti, masuk media. Jadi saya mohon maaf Bang Ricky, mungkin abang belum tahu banyak tentang pekerjaan saya, bagaimana surat kuasa ke saya dengan Bang Egy. Tapi yang hari-hari, hampir 20 hari, hampir ya, lebih kurang, setahu saya lah yang setiap hari ketemu dengan Pak BG kalau saya ditugaskan untuk menyampaikan A, B, C, D ke publik. Jadi kalau mau jujur, nih, saya nggak merendahkan, tidak mengecilkan perang Bang Ricky, Bang Magdir, Bang Fredrik, saya akui. Bahkan saya dengan Bang Fredrik Yunadi itu pernah diundang bareng sekaligus ke Jak TV. Tolong cek di Jak TV. 2015. Saya pernah datang berdua sehingga ditampilkan di situ berdua. Karena terjadi benturan. Yang mana dulu ini pengacaranya? Akhirnya tampil dua. Dilihat oleh Pak Brigjen kita yang mantan Kadif itu. Dan di situ sering saya bertemu dengan mantan Wakapolri kita yang juga mantan menteri. Tidak usah saya sebut. Bahkan ada juga di situ dulu Kombes yang sekarang Irjen, pernah memimpin atau sedang memimpin Brimob, Kepolisian Republik Indonesia. Ini fakta-fakta. Masa iya saya bicara di depan media dan saya di depan pagar tuh hampir setiap hari? Cuma bedanya saya tidak mau di depan itu banget karena itu ada pengawalan yang ketat. Kenapa dikawal? Karena ada usaha-usaha KPK untuk menjemput paksa. Nah, salah satu video yang sudah saya unggah kepada FA di salah satu grup kami, di situ ada banyak senior-senior. Karena menyebut-nyebut saya tidak pengacara mati. Di situ jelas saya membawa surat panggilan KPK, diserahkan kepada saya, dan saya disuruh jawab. Saya jawab ke Bareskrim Mabes Polri. Di tangga itu saya bicara. Saya koordinasi dengan salah satu Brigjen. Nah, ini saya sebut namanya, sahabat baik saya, Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Edward Perno. Beliau itu waktu itu bintang 1. Terakhir beliau jadi Kapolda Lampung. Dan hubungan kami masih baik sampai sekarang. Beliau tahu saya. Dan beliau bersama-sama dengan Pak Irjen Pol yang saya sebut tadi, yang masih Brigjen, ikut kami di situ. Jadi ini saya jelaskan. Kenapa? Karena fungsinya kita berbeda. Saya memberi advis hukum, diminta, dan saya jelaskan. Bang Egy Sujana sering ke situ. Diskusi dengan Bang Egy saya, dengan Pak BG, dengan Kabareskrim waktu itu. Dan kita diskusi. Hanya saja, ini yang perlu saya luruskan. Hanya saja, kami tidak ditugaskan beracara, tapi kita memberi advis hukum. Saya bertemu di rumah Pak BG itu dengan bapak atau abang saya Fredrik Yunadi. Saya masih ingat, ini bajunya safari, di sini selalu ada pin advokat. Tanya beliau. Ketemu sama saya. Kalau saya tidak salah, mungkin 1-2 kali aja saya ketemu dengan Bang Ricky. Jadi abangku, saya tidak
menghilangkan peran orang abang. Tidak pernah saya bilang saya pengacara sendirian. Yang benar saya tim hukum. Itu saya. Tim hukum. Dan kalau saya sebagai tim hukum dari Bapak Jenderal Budi Gunawan, apa yang salah di sini? Kalau saya diarahkan ke persidangan, saya pasti ikut. Tapi saya tidak diarahkan ke situ dengan Bang Egy. Kami advisor dan ditugaskan saya menjadi juru bicara. Apa buktinya? Ketika Pak Sarvin selaku Hakim Tunggal Prapit mengumumkan Pak Budi Gunawan menang melawan KPK, sayalah yang secara resmi dari kediaman Pak Budi Gunawan wawancara live dengan TV One. Dan itu perintah, Pak, bukan mau-mau saya. Bahkan irama saya pun diatur. Yang tadinya saya menggebu-gebu, saya dipanggil begini. Coba lihat style saya waktu itu, sampai dibilang sama abang-abang saya yang sekarang banyak yang jenderal itu, waduh Rasman, ternyata dia bisa cooling down. Karena saya berbicara sesuai dengan tempatnya. Saya kan PhD, bos, Philosophy of dokter falsafah. Jadi di sini, di CNN, bahkan masuk media internasional, semua orang tahu kalau saya pengacara Pak Budi Gunawan. Tapi aneh bagi saya, Pak Budi Gunawannya sendiri tidak pernah ribut persoalan ini. Orang-orang yang di sekitar waktu itu kami sama-sama tidak pernah mempersoalkannya. Kalaupun sekarang itu dipersoalkan, saya pun heran juga. Nah, kalau mau fakta yang nyata, ketika saya diproses hukum karena saya menampar keponakan saya, kena tindak pidana ringan, diproses oleh Kejaksaan Agung, ditangkap, beritanya besar-besar. Judulnya ngeri loh, Razman, pengacara BG. Razman pengacara BG ditangkap. BG ini Pak Budi Gunawan. Harusnya, pasti Pak Budi Gunawan marah di situ. Itu bukan pengacara saya, pasti begitu. Tapi tidak ada yang komplain di situ. Kok sekarang baru komplain? Apalagi Abang Riki, ya Allah, bang. Abang ini polisi, jujurlah bang. Saya tidak pernah bilang kalau abang itu tidak menjadi pengacaranya. Abang pengacaranya di pra-peradilan di dalam. Abang litigasinya, kami non litigasi. Tapi advice kita. Kapan saya diskusi? Tanya mantan Dir TV Dexos Bintang 1. Kombes beliau waktu itu, Marga Simanjuntak. Kita sering diskusi. Ada lagi yang Jenderal Bintang 2 waktu itu. Terakhir jabatan beliau juga cukup bergengsi. Pernah juga Kapolda Metro Jaya. Kita diskusi. Ya, saya sebagai anak muda yang masih baru, ya saya fresh, saya sampaikan apa yang ada. Jadi saya tidak pernah menafikan Bang Magdir, dan pernah juga Bang Magdir memang ngomong di media dulu. Ada yang nanya, ya memang saya nggak lihat Rasman. Ya memang saya nggak ada urusannya sama Bang Magdir. Urusan saya dengan Pak BG, dengan abang saya yang Irjen Pol ini, dengan beberapa orang. Itulah tugas saya hari-harian di situ. Advis hukum, informasi sana, informasi saya godok. Saya sampaikan ke media apa yang Bang Egy masuk. Kabar eskrimnya jelas. Pengawalan saya juga dari polisi waktu itu ada. Waktu saya dieksekusi kejaksaan, kalau saya mau ribut, tidak bisa saya ditangkap. Tapi saya yang berbesar hati. Ajudan saya dari kepolisian, karena waktu itu pertarungan sengit. Masa iya seorang, maaf ya, ada organisasi kami konsorsium, seorang Farhad Abbas bilang, saya ini bukan pengacara Pak BG. Jujurlah kau Farhad. Jadi untuk ini Bang Riki, pesan saya,
Abang kan sudah purnawirawan. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi katanya abang udah jadi lawyer. Atau tidak, ya terserah. Tapi saya pikir nggak perlu lah kita saling senggol, bang. Tugas abang di dalam pengadilan dengan Bang Magdir sudah. Tugas saya juga sudah. Udah beres, bang. Saya menjalani hidup saya, ya. Saya dengan istri saya dan anak-anak saya. Abang dengan istri abang. Ngapain lah abang ngomong kaditan tidak penting. Dan setelah saya selesai menjalani hukuman 3 bulan di Cipinang, saya datang menghadap Pak Budi Gunawan. Ada fotonya di rumah, di kantor saya. Di kantor saya ada fotonya. Yang terakhir tentang ini, Pradi pun masih ingat ya, abang saya sekarang sudah bersahabat baik dengan saya. Termasuk waktu itu ada statement dari Bang Matua Hasibuan. Razman bukan anggota Pradi. Siapa itu pengacaranya itu? Bukan anggota Pradi. Turun tanganlah Bang Indra Sahnunubis almarhum dan Bang Egy Sujana ke Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa Razman bukan anggota Pradi, tapi Razman adalah anggota KAI dan pengacara Pak BG. Cukup ya, saya kira cukup. Jadi kau Uya, waktu kau tinggal 2 kali 24 jam. Kau tidak akan berhasil menjatuhkan nama saya karena Allah pelindung saya. Dan insya Allah dalam diri saya ini tidak ada kemunafikan. Tidak ada bungkus-membungkus. Pura-pura baik, tidak ada. Saya, bahasa Medannya, buka kulit tanpa isi. Bicara apa adanya, bukan ada apanya. Jelas ya? Jadi ini, kata-kata saya ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Dan siap dikonfrontir. Dan kau tunggu bagianmu. Karena kata-katamu itu sudah saya simpan, tinggal proses hukum. Yang kedua, tentang banyak yang bertanya terkait iklim hakim. Masih pegang kuasa atau tidak? Kalian tahu kan, saya sudah ngomong di media berkali-kali. Saya heran ini, kok klien saya ini sakit, mau bunuh diri. Saya ngomong kan berkali-kali, Medina Zain mau bunuh diri, ada saitan-saitannya. Iklim hakim berkali-kali. Saya ini sudah bilang berkali-kali, kalau bisa Medina Zain, iklim hakim, kamu uruslah kasus kamu. Berdamailah kalian. Saya tadi ngomong di depan media, saya tidak pernah matre, bos. Tanya iklim hakim. Pernahkah saya bilang, Kim, kau minta sekian miliar, nanti kita bagi? Sumpah, tidak ada itu. Yang ada, Kim dengan saya, dia bercerita kepada saya. Ada surat pernyataannya, persetujuan dia. Dan dijelaskan kepada dia di depan Ibu Ice, asisten deputi bidang pelayanan perempuan dan kejahatan. Saya lupa apa nama di bidangnya itu. Dia sudah cerita semua, ada rekamannya, ada saksinya. Apanya yang saya takut urusan ini, Hotman? Saya akan buka ini. Justru bagus kau laporkan saya. Supaya apa yang saya tahu saya ceritakan. Masalah iklim hakim, kau keliru besar. Iklim hakim itu tidak pernah saya bujuk-bujuk. Saya pengaruhi. Yang ada saya yang puyeng menghadapinya. Tapi saya menenangkan dia. Dia pernah nabrak mobil, jerit-jerit. Kalian yang pernah berhubungan dekat, kau bilang hubungan khusus. Saya hanya menolong. Untuk yang ini, biarlah Kim yang akan menjelaskannya. Buat apa kau tanya sama saya? Kalau ada panggilan polisi kepada saya akan hadapi. Tapi ingat, saya adalah advokat. Baca Undang-Undang Advokat nomor 18 2003. Pasal 16, pasal 18. Kemudian putusan MK. Nomor 26 tahun 2013. Ngapain saya ajari kau? Jadi, untuk itu, kau yang akan saya lapor balik. Dan kita sudah laporkan. Biar saya sajikan semua data ini. Dan data itu sudah saya kirim kepada pihak-pihak terkait. Penegak hukum. Nanti kita buka-buka. Apakah kau yang bermoral atau saya? Bagus. Bagi saya,
Tidak pernah saya mengambil keuntungan dari klien saya kalau dia lagi berseteru. Tanya Medina Zain itu. Bagaimana Medina Zain itu, saya dibully habis-habisan karena membela dia, tapi saya tahu bahwa dia sakit, saya fight. Jangan sampai orang menyakiti dia. Orang berpikir bagaimana Lukman bisa pisah dengan dia karena sudah berseteru. Saya malah menyatukan mereka. Tidak pernah. Saya tanya. Alhamdulillah Medina makin membaik. Jadi urusan ini uya-kuya. Dan kau, Hotman Paris, jangan kau berpikir bisa ngatur-ngatur negara ini, ngatur-ngatur hukum. Kau keliru. Jadi, untuk Kim, saya sudah sarankan dan saya sudah berbicara, tanya manajernya. Betapa kami mengeluhnya. Saya sudah diskusi dengan orang Bareskrim. Bagaimana masalah yang menanganinya? Karena saya khawatir ada apa-apa dengan anak ini. Tapi kalau besok-besok Kim mencemarkan nama baik saya, ya pasti saya berhadapan dengan hukum. Saya berdoa Kim sehat, kuat, tangguh, dan bisa menghadapi semuanya. Saya tidak ada kepentingan di situ. Karena kepentingan saya sebagai kuasa hukum satu lagi sebenarnya bukan itu, yaitu dari Forum Batak Intelektual, pelapornya dari saudara Bintomawi. Saya kuasa hukum, saksinya udah diperiksa. Justru kau yang akan diperiksa. Pelapornya Bung Bintomawi Sregar sudah. Di atensi itu langsung oleh saya sudah kirim semua ke Kabar Eskrim, ke Kapolri, saya baca sampai mudah-mudahan dibaca Pak Kapolri, Kapolda Metro, Karo Wasidik, Karo Bitops Der Cyber, Dir Krimsus, Kasubdit Cyber, semua udah saya kirim. Di situ jelas ya masalah apa yang kau lakukan terhadap Kim dan laporan kami. Dalam hal ini laporan saudara Bintomawi, maaf saya ralat, sebagai Dir LBH FBI dan saya sebagai salah satu kuasa hukumnya. Sudah diperiksa. Saksinya sudah Bung Leo Situmorang. Saksi kedua sudah Alfred Butar-Butar. Saksi ketiga Bang Andar Situmorang. Cukup sudah. Tinggal bagian kau diperiksa. Jangan kau gertak-gertak saya. Seolah-olah saya ini Hotman akan diperiksa macam mau ditangkap. Silap kau itu. Ya, santai aja kau. Cuma yang saya agak aneh nih foto-foto kau dansa-dansa udah berkurang. Apa karena marah anakmu di Singapura atau udah marah istrimu? Atau mungkin kau udah merasa udah tahu kok ini rupanya malu ya. Ya, saya nggak pernah mau bilang siapa di belakang saya, orang-orang senior ini. Karena mereka pun bilang, "Man, tampil kami." Enggak, saya bilang, "Bang, saya akan fight." Tapi tentulah saya ada advis hukum, saya nggak bego juga. Karena saya akan tetap maju terus. Wallahi, selagi saya yakin itu adalah benar dan saya dizolimi, saya pasti akan melawan. Karena Allah mengatakan qulil haqq walau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Saya berserah diri pada Allah. Dan terima kasih bagi orang-orang yang mendukung saya. Capek kalian merusak saya di organisasi saya, nggak jalan. Mencabut porkan ijazah saya, nggak jalan. Persoalkan istri saya, nggak jalan. Mempengaruhi klien-klien saya, ujungnya saya laporkan. Nah, tinggal uya-uya. 2 kali 24 jam. Oh, Evi Susanti, silakan. Ya, saya terpaksa sebut Farhan. Kau nggak ada masalah dengan saya. Ngapain kau ganggu saya? Dan orang akan ketahui. Saya tidak akan